warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberi kita rahmat, nikmat beserta karunia-Nya, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul mengadakan presentasi dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Bayu Rahmat, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD, yang saya hormati narasumber yang akan mempresentasikan makalah pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Alvin Dudu Darmawan selaku moderator yang akan memimpin berlangsungnya presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, di sini akan dilakukan presentasi dengan yang berjudul strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKN di sekolah dasar. Baiklah, kepada narasumber saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memperkenalkan saya untuk memaparkan materi kita pada hari ini tentang strategi mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PKN di SD. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah belum mendengarkan kata ataupun kalimat dari profil pelajar Pancasila? Sudah ada yang familiar dengan kata tersebut? Belum. Nah, hari ini kita akan sama-sama mengenal dan belajar tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka membentuk sumber daya manusia unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengeluarkan program yang namanya Profil Pelajar Pancasila. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila ini merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berkarakteristik, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya yang melatar belakangi profil pelajar Pancasila ini berdasarkan artikel yang dipublikasi oleh Jurnal Ketahanan Nasional itu, karena yang pertama itu adanya masalah seperti masalah radikalisme, perundungan, dan bahkan masalah intoleransi di dalam dunia pendidikan, khususnya itu di sekolah-sekolah dasar sampai menengah. Makanya untuk mengatasi permasalahan tiga tadi yang saya sebut itu kan merupakan dianggap menjadi salah satu pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Makanya Kemendikbud itu sebagai kementerian yang menaungi dunia pendidikan telah merancang upaya untuk mengatasi masalah-masalah seperti tadi di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah peluncuran sekolah penggerak yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila ini diterapkan. Kemudian tadi kan kita sudah tahu definisi dari profil pelajar Pancasila itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pernyataan dari pengertian tersebut ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu kompetensi untuk menjadi warga negara yang unggul dan produktif di abad ke-21. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang terakhir itu ada mandiri. Nah, setiap karakteristiknya itu terdapat lagi aspek-aspek ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam karakteristik tersebut.
Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar yang ingin memiliki profil belajar Pancasila yang memiliki karakteristik ini itu memiliki hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut. Nah, jadi sederhananya aspek ini tuh tentang hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ataupun Allah dan hubungan kita dengan manusia. Adapun nilai-nilai dari karakter yang pertama ini adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Contohnya saja tuh di sana sebagai seorang muslim kita harus taat beragama. Bukan seorang muslim aja sih, maksudnya kayak sebagai umat yang beragama kita harus taat beribadah. Kalau muslim ya berarti menjalankan kewajibannya seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kemudian berakhlak sama manusia itu kayak dengan orang lebih tua kita harus menghormati juga menghargai. Atau berakhlak kepada bernegara itu kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Contohnya aja kalau kita udah menjadi wajib pajak berarti kita harus membayar pajak kita karena itu kan sudah kewajiban kepada negara. Nilai karakter yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini yaitu profil pelajar Pancasila harus bisa beradaptasi dengan budaya lain, bukan hanya dari budaya negara kita sendiri, tetapi harus budaya global gitu kan. Tetapi tidak boleh melupakan budaya sendiri gitu. Kemudian kita juga harus mengenal dan menghargai budaya-budaya lain. Kita juga harus memiliki kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama dan memiliki tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga itu karakter gotong royong. Nah, pasti kita dari SD juga sudah familiar kan dengan kata gotong royong ini. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, kemudian peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan, dan mau berbagi hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Jadi elemen dalam gotong royong ini dia ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya adalah mandiri. Karakter mandiri ini bukan hanya kita melakukan segala sesuatunya itu sendiri saja, tetapi kita tuh juga harus sadar atas kemampuan diri sendiri dalam mengendalikan emosi dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Pelajar Indonesia mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi baru dan kita kan belum tahu tuh informasi ini valid atau tidak, maka sebagai pelajar yang bernalar kritis atau berpikir kritis, maka kita harus mencari tahu dulu ini benar atau enggak, jangan langsung sebar, nanti jatuhnya kita malah menyebarkan hoax. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu kreatif. Nah, kreatif di sini memiliki definisi mampu memodifikasikan atau menghasilkan sesuatu yang orisinal serta bermanfaat. Contohnya itu kita harus berani untuk speak up atau mengutarakan ide-ide kita yang baru, kemudian menghasilkan sebuah karya untuk orang-orang sekitar. Selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini bisa dimulai dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki pengertian bahwa pendidikan yang mengkaji tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, prinsip hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta proses demokrasi.
Nah, tujuannya yaitu mengembangkan peserta didik agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN yang efektif. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian profesional guru yang efektif, menguasai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik. 2. Menguasai materi pelajar. 3. Strategi mengajar tidak hanya memberi informasi, harus mendorong anak mengekspor diri, menemukan pengetahuan dan berpikir kritis. 4. Menetapkan tujuan dan menyusun perancangan untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, keahlian manajemen kelas untuk menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan kelas agar tercipta kenyamanan dan suasana kelas yang efektif. Dan yang keenam, guru efektif saat mengajar, menggunakan keahlian komunikasi yang baik saat berbicara dengan siswa serta wali siswa. Dan di sini ada strategi mengajar PKN di SD berdasarkan paradigma baru. PKN paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen pengetahuan, keterampilan dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional. Tidak hanya dalam tataran kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat bermasyarakat global. Model pembelajaran PKN dalam paradigma baru memiliki karakteristik yakni mempelajari serta melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan membawa siswa mengenal, memilih dan memecahkan masalah. Di sini ada model pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran PKN SD, yaitu 1. Model pembelajaran berbasis portofolio atau portfolio based learning. Portfolio based learning atau proyek belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia atau PKKBI. Yang 2, model bermain peran. Yang 3, model pembelajaran CTL. Yang 4, model pembelajaran Socrates. Terima kasih, itu saja presentasi pada pagi hari ini. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan.